Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami segenap keluarga besar Bunda Rukmini Amar Channel beserta keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan senantiasa dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita beridul fitri di awal Syawal, izinkan kami untuk berdoa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima, mengabulkan seluruh amalan-amalan kita khususnya di bulan Ramadan, dan menjadikan kita semuanya kembali menjadi orang-orang yang menang, sehingga kita termasuk kategori hamba Allah yang beruntung. Dan semoga di tahun ini yang terjadi pada kita adalah kebaikan-kebaikan. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kalau kita sudah saling mendoakan satu sama lain, maka saling memaafkan pun otomatis akan ada pada diri kita semuanya. Saling melupakan kesalahan-kesalahan yang satu sama yang lainnya tentunya sudah akan hilang dari kita untuk tidak selalu kita ingat. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian kali ini mari kita menyimak serta menyingkap kembali pesan atau wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada kaum perempuan, dan semoga kaum laki-laki sebagai ayah ataupun sebagai suami dan sebagai saudara laki-laki bisa melanjutkan untuk memberikan penguatan kepada kita sebagai perempuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, kharajatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri awil adha fasalla summa khataba summa atan nisaa fawa'adhunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis sadaqati. Saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ikut pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha.
Kemudian beliau sholat dan berkhutbah. Dan sesudah itu beliau mendatangi tempat kaum perempuan, kemudian mengajari dan menasihati mereka dan menyuruh mereka agar menunaikan sedekah. Adapun pesan-pesan yang beliau sampaikan secara khusus kepada perempuan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa'i, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar." Wahai golongan perempuan, bersedekahlah kalian karena telah ditunjukkan kepadaku perihal kalian adalah penduduk yang terbanyak di neraka. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah. Mengapa wahai Rasulullah? Tanya mereka. Qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashirah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian banyak mengutuk dan ingkar kepada suami. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba bilubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Tak seorang pun yang saya lihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya yang dapat mempengaruhi akal laki-laki yang tangguh melebihi kalian. Fakunna lahu, lantas mereka bertanya kepada Nabi, ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Qala alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli. Apa maksud dari berkurangnya agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah kesaksian perempuan seperti separuh kesaksian laki-laki? Qulna bala. Qala, mereka menjawab benar. Beliau bersabda, fadzalika min nuqsani aqliha. Maka itulah maksud dari kekurangan akal kalian. Awalaisa idza hadatil mar'ati lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Dan bukankah jika wanita haid tidak menunaikan salat dan puasa, maka itulah makna berkurangnya agamanya. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kaum perempuan, bahwa yang menyebabkan perempuan masuk kebanyakan di neraka, yang pertama, perempuan suka mengutuk dan kurang mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya, sehingga ketidaksabaran perempuan ketika tersakiti, maka perempuan yang tentunya tidak rajin mengasah lisannya dengan zikir, maka yang keluar adalah kata-kata yang berupa kutukan, seperti ya, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan tidak selamat. Nah, inilah, jangan sampai keluar kata-kata itu dari kita sebagai perempuan. Jadi andaikan Allah tidak memberikan karunia yang banyak kepada suami berupa nafkah, maka sekecil apapun
bagaimana kita mensyukurinya sebagai perempuan, tentunya berkah Allah akan selalu ada dalam keluarga itu. Jadi wala tansaul fadla bainakum, dan jangan melupakan ya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga itu, baik suami maupun istri. Yang kedua, perempuan dikategorikan sebagai manusia yang kurang akal, bukan tidak cerdas, namun ketajaman menganalisa persoalan, ya, sel-sel otak yang ada pada perempuan memang kalah dengan laki-laki, karena Allah memang menciptakan sebagai pasangan. Namun pesan Rasulullah tadi bahwa dengan air mata, dengan rengekan, banyak sekali laki-laki yang banyak akalnya, akhirnya akalnya tidak bisa diperankan ketika menghadapi perempuan menangis. Untuk itulah, mari sebagai perempuan jangan sampai kita menjadikan air mata itu untuk melemahkan kekuatan akal laki-laki. Dalam artian, jangan sampai kita masuk kategori perempuan yang suka ngakali laki-laki. Insya Allah, laki-laki yang mampu mendidik perempuan, mengarahkan akalnya, ya, yang memang tidak sebanyak ya laki-laki. Nah, disitulah maka Allah memberikan laki-laki dan perempuan itu sebagai pasangan, ya, yang pasangan itu tentunya dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi perempuan itu sebagai pasangan yang satu sama lain itu saling melengkapi. Jadi kehadiran laki-laki memang diharapkan oleh Allah untuk membimbing perempuan agar supaya kekurangan akalnya tidak sampai digunakan untuk mengakali yang lain dengan air mata. Kemudian yang ketiga adalah tentang kekurangan agama. Ya, jadi ketika perempuan haid, ketika perempuan nifas, memang tidak sholat, tidak puasa, karena tidak memenuhi syarat. Agama tidak memperbolehkan itu. Namun yang dimaksud pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bagi perempuan untuk berhati-hati menjaga waktu. Ketika hari ke-6 sudah bersih, maka segeralah bersuci. Jadi jangan nunggu hari ke-8, jangan nunggu hari ke-9. Nah, disinilah yang menyebabkan perempuan berlalai-lalai. Maka kaum laki-laki sebagai ayah, sebagai suami, sebagai saudara, ya, untuk sedikit mengenali tentang siklus haid yang dialami oleh perempuan di dalam keluarganya. Dan juga mengetahui bagaimana tentang hutang puasanya. Karena bisa jadi masa lalunya ketika haid tidak pernah membayar hutangnya. Ketika nifas juga tidak membayar hutangnya. Jadi kalau nifas itu nggak bisa diganti dengan fidyah. Fidyah itu bagi yang menyusui. Jadi kalau hanya nifas tidak menyusui, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, perempuan harus mengganti di hari yang lain. Sehingga kalau bulan Syawal itu artinya peningkatan Ramadan, ya, itu isim tafdil membakar habis. Nah, di bulan Syawal itu peningkatan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melanjutkan dengan
puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal, ibaratnya ketika pesawat akan sudah tinggi kemudian mau take off, tentunya ya dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, di mana puasa 6 hari di bulan Syawal itu sebenarnya akan menjadi pengendali diri dan menjadi pengendali diri untuk meninggalkan segala keburukan-keburukan yang ada pada diri kita semua, khususnya bagi kita perempuan. Jadi dengan memperbanyak amalan sunnah, kalau puasa hutangnya ya tuh harus diganti ya, tapi kalau sholat kan tidak bisa diganti, maka salah satunya Allah memberikan peluang untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah. Jadi memperbanyak sedekah yang dimaksud adalah menutup segala kekurangannya bagi perempuan, yaitu dengan amalan-amalan sunnah, baik salat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah-sedekah yang berkaitan dengan harta, agar supaya kita sebagai perempuan tidak termasuk kategori yang kebanyakan menjadi penduduk neraka. Kita akhiri kajian kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dengan mengingat bahwa perempuan kekurangannya itu ada 3: kurang mensyukuri nikmat, suka mengutuk, dan yang kedua kurang akalnya tapi digunakan untuk ngakali dengan air matanya. Kemudian yang ketiga, kurang berhati-hati menjaga waktu-waktu bersucinya untuk melakukan ibadah sholat, dan juga mengganti hari-hari yang ditinggalkan puasanya karena lagi haid atau nifas. Sedangkan jika sakit menaun kemudian hamil menyusui, maka perempuan diberi oleh Allah keringanan lewat Rasul, yaitu membayar fidyah. Mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.